Saya sering ngasih pertanyaan balik begini, kiamat pasti terjadi ya, pasti. Waktunya kita tahu nggak? Nggak tahu kapan waktunya. Oke, jadi artinya soal terjadinya kiamat itu pasti, waktunya urusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, Al-Aqsa kan masih dijajah. Kita punya kewajiban untuk membela. Dan kita yakin hadisnya, memang kan tatakumusah tidak akan terjadi kiamat sebelum Al-Aqsa bebas. Orang Yahudi tahu, yakin, saya ini mau kalah. Makanya saya harus semaksimal mungkin untuk menghabisi, karena saya mau kalah. Lah dia aja percaya hadis, kenapa kita nggak lebih yakin lagi? Jadi sekarang kita mendudukannya, kewajiban kita laksanakan membebaskan Al-Aqsa sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Urusan kiamat, urusan Allah. Ya tanda-tanda kiamat juga udah banyak kan, terjadinya kemaksiatan di mana-mana. Kok nggak kiamat? Itu urusan Allah. Ini salah satu tandanya juga adalah pembebasan Al-Aqsa. Jadi kata kuncinya, urusan kita berjihad membela Al-Aqsa, urusan kiamat, urusan Allah. Biar serahkan ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua di rumah. Kembali lagi kita di segmen Ngopas, Ngobrol Palestina. Dan tentunya kebahagiaan bagi kita semua, pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, Ustadz Ali Farhan Tsani. Ya, Ustadz. Afta. Disingkatnya Afta ya? Iya. Kenapa disingkat Afta? Atau memang kepanjangan? Dulu itu di pesantren Al-Fatah Cilengsi ada 4 atau 5 nama Ali. Ali Farhan, Ali Udin, Ali Effendi, Ali yang lain. Begitu imam manggil, Ustadz Ali, nengok semua Ali kan. Akhirnya Ali Farhan saja, Afta aja. Afta itu artinya yang memberi fatwa, memberi statement, memberikan tulisan-tulisan dari kata fata, pemuda juga. Jadi ya sejak itu panggillah Afta. Jadi sampai hari iya, ini yang kita kenal dari kepanjangan ada Ustadz Ali Farhan Tsani, jadinya Ustadz Afta. Afta. Iya. Awalnya ini juga bingung ya, siapa Ustadz Afta? Ternyata Ustadz Ali Farhan. Oke, baik. Sedikit profil tentang Ustadz Afta sendiri. Ini Ustadz, katanya alumni Muassasah Al-Quds Yaman. Iya, jadi singkat ceritanya nih ya, jadi tahun 2008, 21 Agustus 2008 berdiri Aqsa Working Group ya. Jadi lembaga kepalestinaan yang memang secara khusus fokus di bidang pembebasan Al-Aqsa dan Palestina. Tahun 2009 bermusyawarah dengan imam, ini kan kita sudah punya Aqsa Working Group, cuma keilmuan kan belum maksimal lah katakan. Cari ilmunya ke tempatnya. Ya ini singkat cerita, kita dapat undangan mengikuti short course ya, training atau daurah singkat 3 bulan, singkat ya, lumayan juga. Nah, 3 bulan berangkat ke Yaman 2009. Nah, itu Masya Allah mendapatkan ilmu tentang sejarah Palestina, geografi Palestina, geopolitik Palestina dari para profesor guru besar Palestina. Yang paling pokok Profesor Dr. Sesiam Imam Masjidil Aqsa dan beberapa profesor guru besar yang lain. Nah dari situlah hasilnya kita kembangkan di Indonesia, termasuk 3 hari ini di Al-Fatah Lampung ya, AWG mengadakan daurah Al-Quds. Itu materi-materi dari Yaman kita kemas lagi untuk generasi muda. Nah, Ustadz juga sekaligus menjadi redaktor senior berita Kantor Mina ya, Ustadz? Iya, itu juga AWG tadi tahun 2012 bulan Mei, Aqsa Working menyelenggarakan konferensi internasional Al-Quds di Bandung. Hasil dari konferensi itu memutuskan kita harus punya media. Medianya apa? Waktu itu kan media-media nasional. Nah, kita pengen yang media Islam, kantor berita. Singkat perjalanan Juni, Juli sampai Desember. Tanggal 18 Desember itu di launching kantor berita Mina, Miraj News Agency, yang visinya media pembebasan Al-Aqsa. Ya, perang sekarang bukan hanya senjata, perang media. Nah, alhamdulillah saya ikut mulai dari membidani, kemudian menjadi wartawan, dan sekarang walaupun masih muda tapi dipanggil wartawan senior ya. Redaktur senior di kantor berita Mina sampai sekarang sudah 11 tahun. Ya. Nah, dan Ustadz juga termasuk yang aktif berdakwahnya melalui media sosial ya, Ustadz. Berarti termasuk ya? Ketika disebutkan menjadi konten kreator dakwah. Konten. Itu berawal dari sederhana juga. Saya pulang kampung, ketemu saudara-saudara, ada adik saya, minta, Mas alamat IG-nya apa, alamat macam-macam lah.
Saya nggak tahu untuk beberapa tahun yang lalu. Apa itu IG, apa itu FB, apa? Ya katanya dari milenial katanya. Oke, saya utang, pulang kampung nanti tahun depan saya udah punya semua. Ya belajar, sisi positif negatifnya. Ya ada kan negatifnya juga. Tapi konten-konten media sosial kalau bisa kita gunakan untuk dakwah, kenapa enggak? Apalagi ini Palestina yang kalau kita ngomong kan terbatas. Kalau lewat medsos kan pengguna Indonesia itu ratusan juta. Sejak mungkin 5 tahun terakhir agak aktif itulah, setiap kita mengadakan kegiatan, konten-kontennya kita isi di, saya punya Facebook, anggotanya 5.000, nggak muat tambah lagi, anniversary kedua 5.000 lagi, ini Instagram udah hampir 3.000. Padahal itu manual, nggak, foto juga manual kan, nggak pakai ya. Kayaknya kemarin ada yang saran, saya kayaknya perlu punya asisten yang mengemas supaya e-catching, nah itu kurang lebih. Dan Ustadz katanya juga sudah menerbitkan beberapa buku ya Ustadz. Memang hobi menulis atau ada kewajiban di? Saya hobi menulis sejak kelas 3 SD. Diajari orang tua, suruh baca buku tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa tafsir Al-As, terjemah aja. Hasilnya sudah diketik, ada mesin tik. Bapak saya memang pendakwah juga, ngetik dari situ. Mungkin ya saya rasakan, oh ayah saya sedang mengajari saya suruh baca, suruh ngetik, suruh nulis. Walaupun ayah saya nggak banyak ngomong, ini baca, ini ketik. Kadang-kadang bapak suruh lagi ngetik apa, kita yang ngetikin. Walaupun belum paham, kelas 3 SD, SMP, SMA. Nah dari situ rupanya tumbuh kesenangan menulis, membaca dan menulis. Sehingga alhamdulillah 5 tahun terakhir ini sudah melaunching 13 buku. So, yang terakhir buku Palestina. Sekarang lagi proses percetakan buku yang ke-14, Tanah Palestina milik bangsa Palestina. Mohon doanya, insyaallah. Jadi memang Ustadz sendiri memfokuskan dari beberapa karya Ustadz, dari dakwah di media sosial hingga karyanya pun berfokus tentang informasi tentang dari Palestina ya Ustadz. Bukan hanya Palestina sebenarnya, karena saya melihat pasar atau dalam tanda kutip medan dakwah kan banyak ya. Hal itu otomatis Palestina. Buku saya yang 5 judul itu tentang Palestina, yang lainnya tentang keluarga ya. Saya beri judul bukunya Taichi, Tausiah Cinta Ilahi. Jadi berisi tausiah keluarga. Ada buku saya juga tentang kepemudaan, sasarannya pemuda kan. Terus ada buku ya segmennya, sesuai segmennya. Jadi ingin karena pangsanya kan. Tapi yang pokok memang Palestina. Mungkin 60% Palestina. Boleh dong Ustaz, nanti Bunda di share bukunya. Ya boleh. Nanti kita kirim bukunya insya Allah. Siap. Oke. Nah Ustaz, bicara tentang tentang Palestina Ustaz. Hari ini kan tema yang akan kita bawakan Al-Aqsa, lambang peradaban manusia sepanjang masa. Kenapa Palestina Ustadz yang disebutkan bahwa itu menjadi lambangnya peradaban manusia sepanjang masa? Ya, ini kan kita melihat bumi diciptakan, Allah menurunkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah pertama Nabi Adam ya. Jadi dia memimpin bumi. Nabi Adam diminta Allah untuk membangun pondasi Masjidil Aqsa di Palestina. Sebelumnya Masjidil Haram kan, 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa. Selesai zaman Nabi Nuh tenggelam oleh air, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggikan lagi. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Rasulullah SAW karena tinggal di Mekah kan tidak mungkin merapikan lagi di Palestina, tapi di Isra Mi'raj kan supaya ada hubungan. Selesai Abu Bakar, Umar pembebasan, Utsman, Ali, para khalifah, Turki, semuanya itu terkait dengan Masjidil Aqsa. Ini peradaban tidak harus dengan bangunan yang mewah ya. Sampai kepada hadis tidak akan terjadi kiamat sampai Al-Aqsa bebas. Jadi sampai kiamat itu Al-Aqsa jadi tadi sampai Nabi Adam sampai kiamat itu epicentrumnya ada di situ. Jadi kalau kita nggak ikut di barisan kanan kirinya Baitul Maqdis ya kita keluar dari peradaban. Sampai Padang Masar itu pun akan dimunculkan dari kawasan Masjidil Aqsa. Jadi epicentrum peradaban itu ya dari Masjidil Aqsa sepanjang masa. Itu kurang lebih Mbak Win. Nah, Ustadz kan Al-Aqsa disebutkan terletak di negeri para nabi. Nah, apa hikmah para nabi tinggal di sekitar Masjidil Aqsa Ustadz? Nah itulah ya, kalau kita membayangkan
Nabi kan sosok yang sangat luar biasa ya, orang yang karismatik, orang yang bijaksana. Satu nabi, ini ribuan ya, bukan cuma 25 ya, ribuan. Ada yang menyebut ratusan ribu. Tumplek-blek semua ada di negeri Palestina. Itu harusnya orang-orangnya beriman semua. Tapi faktanya kan dari Bani Israel ada yang ingkar membentuk agama baru Yahudi, ingkar membentuk agama baru Masehi Kristen. Nah, nabi-nabi inilah harus dijaga kesuciannya di Palestina. Nah, kenapa nanti ya? Kok ada di situ keberkahannya? Karena nabi-nabi kan perwakilan Allah di muka bumi. Turunnya lebih banyak di Palestina. Ini menunjukkan memang Allah sudah memilih tanah ini. Makanya ada the Hidden Theory istilahnya, teori keduniaan, teori penguasaan dunia itu ada di Palestina. Nah, karena itulah kita harus ikut perhatian, ikut memperjuangkan tanah suci. Kalau kita bayangkan Nabi kan kita bela, Nabinya sudah wafat ya, kita bela tanahnya yang pernah diduduki, yang pernah dulu dakwah, bahkan sebagian besar wafat di tanah Palestina. Jadi Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Kalau ingin kita berkahnya Nabi, perhatikan tuh Palestina. Nah, kan Al-Aqsa juga disebut pusat epicentrum perjuangan Islam ya, Ustaz? Yeah. Nah, lalu bagaimana implementasi perjuangan umat Islam saat ini terkait Madinah? Oke, ini problem terbesar perpecahan dunia Islam ya. Karena kenapa? Ini Palestina kan belum merdeka, kan perlu tetangga yang membela. Tapi tetangganya menjalin normalisasi dengan penjajah, itu yang problemnya. Mulai dari Mesir. Mesir dulu pembela, walaupun sekarang juga dalam berbagai hal ikut membela, tapi dalam diplomatik dia kerjasama sama Mesir Israel sejak tahun 1979 setelah Camp David oleh Amerika Serikat 78. Jadi udah, karena sudah kerjasama kan pembelaannya nggak mungkin nyerang, nggak mungkin juga menghujat, paling memfasilitasi. Buktinya kalau ada bantuan kemanusiaan lewat mana Mesir, kan lewat Rafah, itu Mesir nggak ada luasa membuka, kecuali harus komunikasi dulu dengan Israel. Tetangga satunya lagi Yordania, tahun 94 menjalin kerjasama, lagi-lagi dengan Israel. Tahun 2020 Abraham Accord yang dipimpin oleh Trump, itu 4 negara bahkan, Maroko, Yordania, Bahrain, Uni Emirat Arab. Jadi bagaimana perjuangan sekarang tetangga-tetangganya sudah menjalin. Karena itu ini problem terbesar. Problem terbesar kedua, Palestina belum menjadi pokok utama perjuangan ormas atau lembaga-lembaga. Apalagi kalau sudah pemilu, udah lupa deh pemilu semua, partai-partai. Nah ini makanya dari itu Jamaah Muslimin melalui Aqsa Working Group ingin mengembalikan pusat sentral, fokus, dan prioritas perjuangan itu Al-Aqsa. Al-Aqsa bebas, semuanya beres deh. Nah itu tadi problemnya, tapi kita tidak pesimis, justru kewajiban kita mempersatukan ya, bagaimana Timur Tengah, bagaimana dunia Islam itu bersatu ke satu epicentrum yang memang Allah sudah tetapkan di situ pusatnya. Itu kurang lebih. Ustaz, kan Winda pernah dengar katanya kenapa umat Islam khususnya ini banyak yang pro dengan Al-Aqsa gitu. Karena ada yang mengatakan katanya itu kiblat pertama. Iya, kiblat pertama. Kiblat pertama dulu Rasul itu Isra Mi'raj ya, ke langit, dapat perintah sholat kan. Itu satu-satunya perintah yang Allah berikan langsung. Kalau perintah lain lewat malaikat Jibril atau lewat mimpi yang lain. Ini enggak, Allah langsung ke langit nih perintah sholat. Makanya sholat disebut dengan Mi'rajul Mu'minin. Orang ulama menyebutkan sholat itu seperti Mi'rajnya orang beriman. Jadi sedang Mi'raj, jadi dia harus khusyuk, tawadhu. Nah itu sholatnya ada di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa otomatis menjadi pusat perhatian kita semua. Enggak boleh dilepaskan. Nah akhirnya habis itu Rasul perintah sholat. Rasul di Mekah, dia sholatnya menghadap Ka'bah, sekaligus menghadap Masjidil Aqsa lurus garisnya. Selama kurang lebih 16-17 bulan. Rasul hijrah ke Madinah. Dia menghadap Palestina, tapi Mekah di belakang. Makanya Rasul sholat suka menengadah karena pengen menghadap Baitul Haram, tapi dia menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Maka turunlah perintah, palingkan mukamu kembali ke Masjidil Haram. Jadi dia makanya di Madinah itu kapan-kapan kita ke sana, ke Masjid Qiblatain, Masya Allah. Di situ 2 kiblat. Kiblat pertama itu menghadap Masjidil Aqsa, kiblat kedua balik menghadap ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa kiblat pertama tidak boleh dilupakan. Sekarang kan banyak terlupakan ya, dijajah, di apa,
bungkam sampai pohon-pohon pun berbicara. Nah ini artinya kita nih Aqsa Working Group menyadarkan, ayo kita ingat kembali loh ada kiblat pertama yang sekarang lagi dihinakan, ditindas oleh Zionis. Nah Ustadz, kan Al-Aqsa ini terletak di kawasan yang penuh berkah. Yeah. Tapi melihat kondisi hari ini yang mana dalam penjajahan dan genosida oleh Zionis Yahudi, lalu kira-kira bagaimana Ustadz untuk memposisikan keberkahan kawasan tersebut? Iya, tadi waktu daurah hampir ada sama pertanyaan. Negeri berkah tapi kok banyak yang terbunuh ya? Banyak yang mati, banyak yang tewas. Tapi kalau saya tanya, ketemu sama teman-teman dari Palestina, tanya kaifahal bihoir, nahnu bihoir, kita baik-baik aja kok, nggak ada yang, kok hebat ya. Ada seorang ibu kehilangan ya suaminya, keluarganya, ditanya, jawabannya luar biasa Mbak Win. Jadi dia jawabnya begini, sebagian keluarga saya sudah sahih di surga, saya akan menjemputnya dia. Ada orang saya sering cita-cita, orang yang mohon maaf ya, buntung tangannya, buntung kakinya, jawabannya separuh badan saya sudah sahih di surga, separuhnya mau saya persembahkan lagi ke surga. Jadi mereka baik-baik aja, nggak ada. Makanya saya kurang setuju kalau menyebut Gaza orang lemah, dia orang kuat. Ada orang Palestina, anaknya mau diadopsi oleh orang Indonesia ya, karena rasa cinta ingin bantu. Pertanyaannya satu, entah Mbak Winda bisa jawab nggak? Anak saya bolehlah diadopsi Indonesia, tapi persyaratannya satu, bisa nggak dia punya karakter seperti kami, orang-orang Gaza, orang-orang yang cinta jihad. Begitu diadopsi Indonesia main game. Oh, belum tentu. Iya kan, artinya belum tentu kan. Jadi, nah di situ artinya adalah keberkahan itu jangan dilihat dari sisi duniawi, dia terbunuh, dia itu dunia materi. Tapi di sisi Allah keberkahan itu justru banyaknya para syuhada. Dan itu kemenangan, bal ahya. Jadi mereka tuh saya itu sebenarnya dia hidup di sisi Allah, bahkan dijamin surga. Jadi nggak ada yang semuanya baik. Berkah, gugur sebagai syuhada, menang sebagai pembela. Iskariman Al-Mutsaidan. Nggak ada istilah kalah dalam Islam. Gugur sebagai syuhada langsung surga. Kalaupun menang, dia sebagai orang yang berkuasa di dunia memimpin Islam. Juga banyak pertanyaan dari teman-teman di luar sana, kenapa orang Indonesia nggak boleh mengadopsi anak-anak Gaza, anak-anak Palestina, padahal kan mereka juga membutuhkan hidup yang layak, membutuhkan keluarga, kasih sayang gitu. Jadi memang karena orientasinya tetap kembali lagi untuk negara mereka, untuk memperjuangkan tanah kelahiran mereka gitu ya. Sebenarnya bukan tidak boleh dalam arti begini, boleh lah, tapi syarat-syarat syuhada harus, jiwa mujahidnya harus dijaga. Kita kan banyak, justru kita berterima kasih sama Palestina ya. Kita banyak belajar sama Palestina. Luar biasa Palestina. Makanya boleh kita ngadopsi, tapi program-program yang di Gaza itu yang kita terapkan. Nah kita coba terapkan di beberapa pondok. Program menghafal Quran, program latihan, program daurah itu untuk menyamakan frekuensi. Sehingga mau adopsi, mau mahasiswa yang kuliah di Indonesia itu harapannya ya, ketika kuliah di Indonesia jangan turun dong, grade-nya jangan turun, dia justru kita yang harus ikut naik. Itu harapan kita. Makanya saya sangat mendukung kegiatan daurah supaya keilmuan itu sejajar lah, paling tidak mendekati. Berarti kira-kira kalau ada calon orang tua yang ingin mengadopsi, berarti kira-kira harus 30 juz Ustaz? Ya, ilmunya juga harus ada, semangat juangnya harus ada. Iya. Nah tadi kan terkait berkahan Ustaz. Kalau selanjutnya Rasul kan sangat menganjurkan umatnya berkunjung ke Masjidil Aqsa. Yeah. Tapi saat ini kan dalam cengkraman dan pendudukan Zionis. Lalu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Kan Rasul menganjurkan la tusaddur rihal ila salah satu masjid ya. Tidak diperkenankan perjalanan, artinya sesuatu yang sangat dikerahkan kecuali 3 masjid ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini udah penuh lah ya, jamaah haji, umroh, ziarah, tiap tahun jutaan, tiap bulan ratusan ribu. Masjidil Aqsa sepi. Padahal Rasul menekankan berjalan ke sana. Alasannya kan dijajah, berarti kita nggak ke sana. Kalau dijajah ya bebaskan, supaya bisa kita ke sana. Dulu ada fatwa kita nggak boleh ke sana dalam keadaan perang. Ya dalam keadaan perang, tapi kan itu tidak bisa dibiarkan. Kita harus bebaskan, tidak harus datang ke sana, membebaskannya lewat media barangkali atau lewat aksi-aksi segala macam lah. Itu jadi mendudukannya kalau dia sedang terjajah berarti ya harus kita bebaskan. Setelah bebas supaya kita bisa sholat dan berkunjung ke sana.
Ustaz, Al-Aqsa kan dikatakan sentral perjuangan akhir zaman. Ya. Lalu ada yang mengatakan ketika Palestina ini merdeka, maka dunia ini akan kiamat, Ustaz. Lalu Kiamat, ya. kita harus memperjuangkan Palestina begitu, Ustaz. Nanti kiamat gitu ya? Iya. Ya, saya sering ngasih pertanyaan balik begini. Kiamat pasti terjadi ya, pasti. Waktunya kita tahu nggak? Nggak tahu kapan waktunya. Oke, jadi artinya soal terjadinya kiamat itu pasti waktunya urusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, Al-Aqsa kan masih dijajah. Kita punya kewajiban untuk membela. Dan kita yakin hadisnya, memang kan taqumus saat tidak akan terjadi kiamat sebelum Al-Aqsa bebas. Orang Yahudi tahu, yakin, saya ini mau kalah. Makanya saya harus semaksimal mungkin untuk menghabisi, karena saya mau kalah. Lah dia aja percaya hadis, kenapa kita nggak lebih yakin lagi? Jadi sekarang kita mendudukannya, kewajiban kita laksanakan membebaskan Al-Aqsa sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Urusan kiamat, urusan Allah. Ya, tanda-tanda kiamat juga udah banyak kan. Terjadinya kemaksiatan di mana-mana, kok nggak kiamat-kiamat, itu urusan Allah. Ini salah satu tandanya juga adalah pembebasan Al-Aqsa. Jadi kata kuncinya urusan kita berjihad membela Al-Aqsa, urusan kiamat, urusan Allah, biar serahkan ke Allah. Iya. Nah, Ustaz, ini juga pernah dengar katanya kalau orang Palestina meninggal syahid, maka surga jaminannya. Tapi justru kasihan kita, kalau kita belum meninggal, kita yang menjamin siapa gitu, Ustaz? Masya Allah, belum meninggalnya belum menikah lagi ya. Masya Allah, jadi ya, itu betul, kita harus banyak belajar dari sana. Itu syuhada di jalan Allah di medan tempur ya. Terus orang-orang syahid yang di luar itu kan, nah itu makanya benar kalau para pejuang-pejuang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Rasul menyebutkan fi aknafi Baitul Maqdis. Jadi kalau tidak di dalam Baitul Maqdis, di sekitarnya. Di sekitarnya sudah menjalin kerjasama kan, tadi negara-negara. Ya di sekitar yang berikutnya, sekitar berikutnya, termasuk kita Indonesia. Saya tidak pernah mengatakan Palestina itu jauh. Palestina itu dekat. Bukan juga jauh di mata, dekat di hati. Dekat di mata, dekat di hati. Saya dilihat di handphone kan ada Palestina. Jadi itu konsepnya adalah mereka yang syuhada di garda terdepan medan tempur, langsung dijamin surga. Nah kita mudah-mudahan keceperetan, kebagian berkahnya syuhada. Walaupun secara umum syahid kan banyak maknanya. Tapi kita ikut dalam lingkaran perjuangan itu. Sehingga seperti orang-orang Palestina katakan, nanti ketika syahid di sana saya akan panggil orang-orang Indonesia yang ikut membela Palestina atau Masjidil Aqsa. Iya. Siap jadi syuhada ya, pembela syuhada. Insya Allah dari jalur manapun ya. Ya betul. Tidak harus ke Palestina ya, Ustaz? Itu termasuk ini acara podcast seperti ini tentang Palestina, penyadaran umat. Meluaskan informasi. Nah Ustaz, ada titipan pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kita ini kan awam, bagaimana cara kita membantu Palestina yang paling mudah katanya Ustaz? Belum bisa berkorban tenaga Palestina dan belum bisa menyumbang harta gitu. Yeah. Saya teringat perkataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia mengatakan untuk membela Palestina tidak perlu orang, tapi perlu orang yang perlu jiwa kemanusiaan. Tidak perlu harus orang Islam, artinya tadi yang punya jiwa kemanusiaan. Jadi artinya manusia manapun bisa membantu. Apalagi kita kan Muslim. Kita kadang malu ya, di London ada Voice of Palestine, ada di Amerika bahkan, ada di mana, di Jerman, di Italia. Mereka non Muslim, tapi atas nama NGO Kepalestinaan lintas agama mendukung Palestina karena ada pertumpahan darah. Ya itu aja bisa, apalagi kita kan. Yang itu jadi sebenarnya tidak ada istilah paling lemah sekarang, bisa kita lakukan doa. Orang paling lemah siapapun kan bisa doa. Masa doa aja nggak bisa bahasa Arab Indonesia, ya tolonglah saudaraku di Palestina. Yang kedua donasi, ya 1.000, 2.000 lewat lembaga yang terpercaya atau Aqsa Working Group. Itu kan juga lewat aksi-aksi. Jadi kalau ada aksi apa, pakai sal, teriak Allahu Akbar, ikut aja. Hasilnya serahkan ke Allah. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dikerjakan, asal dia mau. Lah kalau di itu lagi ya, itu semua aksi nyata kan. Ada pertanyaan, aksi nyatanya mana? Lah itu turun ke lapangan itu aksi nyata. Takbir itu aksi nyata. Kibarin bendera, naik sepeda, bawa bendera, itu kan aksi nyata semua. Bukan gaib kan? Doa aksi nyata bukan? Aksi nyata saya berdoa. Yang enggak aksi nyata itu, yang doa enggak, dukung enggak,
malah ngomongin doang. Nah itu namanya aksi goib, nggak nyata itu. Jadi teruslah lakukan aksi nyata apapun yang bisa dilakukan untuk Al-Aqsa dan Palestina. Baik, Masya Allah. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus menunda, tanpa harus menunda, menunggu punya harta dulu gitu ya, Ustaz. Ya, apa yang bisa dilakukan lakukan. Nah, Ustaz, mungkin terakhir ada closing statement dari Ustaz atau memotivasi teman-teman di luar sana. Ya, Ikhwan Ahmad yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, ya muliakan Allah. Allah sudah memuliakan Masjidil Aqsa di dalam surat Al-Isra kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Jadi Allah memuliakan dua masjid yang sejajar, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau Allah saja memuliakan, masa kita enggak? Ya harus lebih memuliakan. Terus alladzi barakna penuh berkah. Kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Allah, berkah dari tanah suci, ya kita harus membela Masjidil Aqsa dan Palestina supaya kita mendapatkan keberkahan Allah. Terus yang kedua, berilah minyak untuk menerangi lampu-lampunya sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Nggak bisa kita kerjakan yang dengan doa, dengan tulisan, dengan media, dengan aksi, dengan diplomasi, dengan relawan kita menjadi datang ke sana sebagai dokter, dengan pengusaha sebagai dengan hartanya. Semua bisa kita lakukan asal ikhlas, istiqomah dan terpimpin. Dan sekali lagi kata kuncinya dari semua itu insya Allah akan terfokus apabila umat Islam dalam satu jamaah bersatu untuk membebaskan Al-Aqsa, sehingga Al-Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa milik kita semua umat Islam, bukan yang lain. Demikian. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, sebelum kita tutup segmen kesempatan kali ini, mungkin Ustaz bisa share ke teman-teman nanti di mana untuk bisa membaca koleksi karya Ustaz, atau bisa disampaikan media sosial teman-teman bisa baca gitu. Ini promo ya. Oke. Memang kita harus mempromokan diri sendiri dalam arti untuk kebaikan. Baik ya teman-teman, guys semuanya ya, kalau kita ingin saling share, yang pertama boleh di add Instagram saya Ali Faransani. Nanti saya follow back lagi. Saya baru tahu istilah follow back juga nih. Dari Mas Iwan tuh tahunya tadi. Mina Lampung itu. Instagram, Facebook saya ada 2 sama juga Ali Faransani. Kemudian tulisan-tulisan saya rangkumkan khusus, saya punya web sendiri, alifaransani.com. Baru beberapa minggu yang lalu saya dibikinkan oleh anak saya TikTok, Ustadz Afta, terus YouTube-nya sudah dibuatkan, tapi masih kosong nih. Nah ini kalau ada teman-teman yang mau share, yang jadi asisten ya, untuk khusus YouTube atau video, boleh ikut bagian dari sini. Bayarannya sangat tinggi, bayarannya insya Allah minta ke Allah. Itu aja. Yes, Masya Allah teman-teman tadi sudah sekaligus langsung ada tawaran dari Ustadz Afta, barangkali dari teman-teman yang memiliki skill atau kemampuan bisa bantu di bagian editing dan lain-lain perdigitalan. Ya kan bisa online dari mana aja kan. Iya betul. Ya satu lagi dibaca di minanews.net, itu saya hampir tiap hari nulis lah di situ. Iya, teman-teman di luar sana jangan terlewatkan untuk informasi selanjutnya terkait segmen Ngopas kita, dan terus update di tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Afta. Barangkali teman-teman ingin tahu lebih lanjut lagi, ingin tahu tentang siapa Ustadz Afta gitu, nanti bisa langsung kunjungi ke akun beliau. Dan itu saya selaku host, saya mohon maaf dan terima kasih sudah hadir ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.